Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita belajar ilmu rasmi, yakni masalah kunci atau dasar daripada cara-cara mengimla dengan benar. 2 minggu yang lalu kita sudah jelaskan bagian pertama dan kedua, yaitu masalah huruf hijaiyah, kemudian posisi atau bentuk huruf. Sekarang bagian ketiga, yaitu huruf-huruf yang berdekatan bunyinya. Seorang pengimla harus ngerti masalah huruf-huruf hijaiyah, karena di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran kebanyakan memiliki bunyi huruf yang saling berdekatan atau mirip antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, mengenal bunyi huruf merupakan salah satu pendukung dalam mendikte huruf-huruf Arab atau Al-Quran dengan benar. Jadi seorang pengimla itu harus mengerti yang dinamakan bunyi huruf. Sebagaimana tadi kita katakan, di antara ke-28 huruf tersebut di dalam huruf hijaiyah atau di dalam bahasa Arab dan Al-Quran, di antara 28 itu tidak ada satupun huruf yang sama bentuknya, apalagi bunyinya. Makanya seorang pengimla itu minimal kita mengerti apa yang dibaca oleh si pembaca. Misalnya, si pembaca mengatakan kalbun, berarti kita tulis huruf kaf, jangan koh. Atau sebaliknya, seorang pembaca dia mengatakan qalbun, artinya hati, sedangkan tadi kalbun adalah anjing. Hanya berbeda huruf saja itu sudah berbeda arti. Tapi terkadang kita dibunyikan satu huruf, ternyata hurufnya berbeda. Saya berikan suatu contoh. Seperti kata kalbun dengan qalbun. Kita menemukan huruf qaf dibaca kaf. Nah, itu kan berbeda. Bentuknya kalau qaf itu ada bentuknya qaf itu bundar, kemudian ada titik 2 di atas. Sedangkan kalau kaf tidak ada. Kaf itu seperti ada huruf S. Itu adalah kaf. Jadi sepengimla harus mengerti yang dinamakan makhraj huruf atau tempat-tempat keluar huruf, mengerti betul dengan bunyi huruf itu sendiri. Salah satu contoh huruf yang berdekatan bunyinya adalah huruf dal dengan bo, antara ta dengan to, antara ha, kha, ha. Itu semuanya kan berbeda. Kemudian ada lagi huruf tha, sin, shin, sod, dan seterusnya.
Nah, jadi pengimla itu harus mengerti apa yang dibaca oleh si pembaca. Ini pertama. Harus dimengerti apa yang dibaca oleh si pembaca. Yang kedua, kalau bisa si pengimla harus tahu membunyikan huruf itu dengan benar. Kalau misalnya mampu. Nah, tapi kalau tidak mampu, ya minimal kita mengerti apa yang dibaca oleh si pembaca. Seperti tadi kita bacakan huruf kalbun, ternyata dia tulis kolbun atau sebaliknya. Ya. Itu. Jadi harus dimengerti yang dinamakan pendekatan huruf atau huruf yang berdekatan bunyinya. Nah, karena ini sangat menunjang atau sangat membantu, bahkan itulah merupakan paling utama juga dalam pengimla itu, dalam mendikte bahasa Arab, mengerti yang dinamakan bunyi huruf atau huruf yang berdekatan bunyinya. Ini. Kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya. Ada yang dinamakan harakat. Harakat itu yang sering kita katakan adalah tanda baca atau syakal. Tanda baca huruf. Nah, tanda baca huruf ini ada yang dinamakan fathah. Ada yang dinamakan kasrah berbaris bawah. Ada yang dinamakan dhammah. Nah, itu. Kemudian ada yang dinamakan sukun. Sukun itu sama dengan mati. Jadi saya ulangi kembali. Fathah, kasrah. Kasrah itu yang di baris bawah, fathah tadi adalah baris atas. Kemudian yang ketiga dhammah. Dhammah itu baris di atas seperti huruf waw modelnya. Nah, kemudian ada yang dinamakan sukun. Sukun itu sama dengan mati. Diistilahkan dalam bahasa Arab adalah sukun. Nah, kemudian tanwin. Nah, tanwin itu terbagi tiga. Pertama fathatain. Baris dua yang di atas. Kasratain. Baris dua yang di bawah. Dhammatain. Baris dua seperti huruf waw. Nah, itu. Yang dibunyikan kalau fathatain an. Kalau kasratain in. Kalau dhammatain un. Nah, ini. Jadi ini juga salah satu penunjang utama di dalam pengimlakan itu atau mendikte yang dinamakan harakat atau syakal. Nah, kalau kita tidak ngerti yang dinamakan syakal ini atau harakat ini, tentu kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya, tentu kita tidak tahu. Jadi makanya saya sering sampaikan kepada anak-anak bahwa kepada santri bahwa biar kita 10 tahun belajar yang dinamakan imla, kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran, Anda tidak bisa mengimla dengan benar. Karena itu adalah kunci pertama, itu harus mengerti yang dinamakan, harus tahu membaca Al-Quran. Minimal kita tahu modelnya huruf alif seperti apa, huruf waw seperti apa. Misalnya kalau ain bagaimana bentuknya dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran, kalau tidak tahu ngaji, tentu kita tidak bisa mempelajari. Kita tidak bisa temukan yang dinamakan imla
tentu tidak bisa kita mengimla dengan benar. Ini yang pertama. Nah, kalau kita sudah tahu sudah tahu yang dinamakan baca Al-Quran, sudah ngerti, sudah tahu membaca Al-Quran dengan benar, sudah mampu membunyikan huruf dengan benar, ya insya Allah kita bisa mengimla dengan benar. Nah, karena ini memang tadi salah satu penunjangnya harus mengerti yang dinamakan huruf-huruf hijaiyah. Nah itu. Jadi yang ketiga tadi adalah huruf yang berdekatan bunyinya. Huruf yang berdekatan bunyinya. Kemudian yang keempat adalah harakat. Harakat atau sama dengan syakal, tanda baca. Nah, tanda baca huruf. Ini. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima. Ada yang dinamakan syaddah. Syaddah itu adalah huruf yang dibaca dengan bacaan double atau dibaca dengan ganda. Dilambangkan seperti ini. Seperti ini. Nah, itu merupakan juga salah satu bagian daripada tanda baca. Oke. Jadi saya kembali menyampaikan kepada Anda semua bahwa salah satu penunjang dalam pengimlakan ini tadi adalah seorang pengimla harus mengerti yang dinamakan huruf yang berdekatan bunyinya, yang mirip, karena ada beberapa huruf yang hampir sama bunyinya. Kemudian selanjutnya adalah tanda baca atau harakat, atau sering kita katakan barisnya huruf. Ya, baris huruf ini atau tanda baca ini ada beberapa di antaranya. Ada fathah, kasrah, dhamma, sukun, fathatain, kasratain, dhammatain. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan syaddah atau huruf yang dibaca ganda. Neseng yogi yaitu masadduh. Nah, inilah huruf yang dibaca double atau dibaca ganda, diistilahkan syaddah atau tasydid. Ya, tasydid. Nah, jadi seorang pengimla harus menguasai seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua mampu nantinya mengimla dengan benar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.